Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Ngobor, ya, ngobrol seputar horor lah, kayak gitu. Masih seperti biasa ada Mas Ayung sebagai narator kita yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan, Mas Ayung. Iya. Ya, bisa kurang bisa lebih lah. Ya. Monggo silakan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan. Baik, terima kasih Bung Ogan atas tadi ya pembukanya. Aku juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa kami berdua di Ngobor. Ada Bang Ogan, ada saya. Terima kasih sekali untuk dukungan teman-teman semua. Dalam bentuk apapun semoga dikembalikan dengan sesuatu yang lebih baik tentunya ya. Yes. Ya, ini kali keberapa kita ketemu bareng ya Bang ya? Belum juga situ cerita sih. Aku ulang cerita lagi berarti ya. Aku ini kalau mau bawain cerita sama Mas Ayung bingung nanti bingung, ada yang dengerin apa enggak. Baiklah, ya ada yang dengerin tentu. Nanti kan ujung-ujungnya aku cerita juga Bang. Nah ini ada cerita, kita akan cerita balik lagi ke masa lalu Bang. Jadi ada kemarin awalnya ya kenapa saya bawain cerita di masa lalu. Ada obrolan-obrolan bapak-bapak terus ibu-ibu di teras. Kemarin sore ya sempat juga ada obrolan horor yang di hari kemarin itu diceritain. Mungkin udah keluar, mungkin saat ini udah cerita sama Mas Bi. Itu ada kejadian horor yang diceritain. Terus lain kemudian yang ngobrol-ngobrol akhirnya bab demi bab, pasal demi pasal lain lah, gosip segala macam, termasuk ada keprihatinan dari bapak-bapak dan ibu-ibu tentang perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, pergeseran moral anak-anak, kayak gitu loh Bang. Terus sistem pendidikan sekarang yang lebih rumit, alih-alih lebih praktis tapi menurut orang tua lebih rumit sistemnya ya kan, materi ini materi itu. Kalau dulu kan lebih ke pelajaran ada PPKN, ada PMP begitu ya, lagi zaman saya ada IPA, IPS, terus guru-gurunya bukan otoriter sih, artinya kita benar-benar takdim walaupun agak keras. Orang tua juga mempercayakan semuanya ke guru, adab itu diutamakan. Menurutku sih akhlak. Itu bukan ini apa, walaupun dulu pas sekolah itu ini killer banget, tapi setelah kesininya oh iya bukan killer sebenarnya ya. Tapi lebih ke tegas gitu. Nah di saat guru-guru hanya gajian sekian ya kan, terus dedikasinya sangat tinggi, sampai saya sangat setuju demikian. Kalau ada istilah jasamu tiada tara begitu kan ya, saya bukan merendahkan guru-guru sekarang, nyatanya banyak perubahan-perubahan dan hasil dari anak-anak didik sekarang ya. Ketika bocah-bocah 9 tahun, 7 tahun belum bisa melakukan karya apapun, apa-apa, Pak bikinin, Bu bikinin ini, Pak minta itu, semuanya serba praktis inginnya ya kayak dulu itu ya. Akhirnya ngomong-ngomong zaman sekarang, terus ada bocil-bocil yang usia-usia segitu, wong tua ya nuturi, orang tua akhirnya apa yang bilangin yang baik-baik ke anak-anak, terus bawa cerita ke masa lalu. Siapa tahu dengan mereka mendengarkan cerita-cerita tersebut, mereka jadi tergugah. Oh iya ya, tugas saya belajar ya belajar, apapun keadaannya. Ada lagi senang mainan, senang game, waktunya habis sholat maghrib atau apa, tetap aja pegang buku. Walaupun buku sekarang gak sebanyak buku dulu ya kan. Buku dulu kan tadi ya dikatakan macam-macam. Kalau sekarang cater, saya juga buka buku pelajarannya cater. Di praktis malah. Iya. Nah akhirnya 1 orang, 2 orang cerita di masa lalu. Aku juga seorang pencerita di sini. Ya kan? Aku juga cerita. Kari ngomong bocah cilik-cilik, saya bilang begitu. Mereka mau dengerin. Ya mungkin terpaksa karena bapak ibunya ada di situ, dan juga ada beberapa makanannya yang bisa buat mereka diem, airnya anteng di situ. Jadi saya begini, tapi bukan ini anak-anak ya, teman-teman ya beda, cuman cerita ini memang horor Bang dulu. Jadi saya pernah mengalami seperti ini, bocah-bocah
malah yang dengerin bocah-bocahnya emang nggak tahu, dia makan jajan sambil bercanda sendiri, ya malah dengerin yang bapak-bapak. Iya ya, kemudian kayak aku, iya ya dulu begitu. Karena masanya sama itu ya. Iya, malah mereka yang nyambung. Jadi bocah-bocahnya nggak dengerin, malah bapak ibu-ibu yang dengerin. Emang iya yung alam, iya dulu kayak gitu. Jadi ya taruhlah ini sebagai awalan aja ya Bang ya. Cuman saya mau menceritakan dulu apa yang saya ceritain kemarin sama mereka-mereka yang di teras. Jadi dulu itu ketika saya mungkin usia 7 sampai 9, 7, 8, 9 lah segitu ya. Itu lagi benar-benar memang banyak nggak ngertinya untuk kalau sekarang kan informasi terus pengetahuan bisa kita lihat di YouTube, di mana aja bisa buka begitu. Kalau dulu itu di usia segitu kalau nggak ada di pelajaran, nggak ada guru yang ngomong, orang tua yang ngajarin, kita nggak tahu apa-apa, bener-bener. Soalnya apa? Ketika saya kelas 7, usia 7 tahun aja, 9 tahun mungkin malah. Terus ada tetangga, kadang-kadang kan ceng-cengan, ledek-ledekan kayak gitu, bangga-banggain orang tua masing-masing. Bapak saya punya motor itu yang Harley. Lalu ini saya punya tank, bapak saya punya tank ABRI katanya. Yang lain ngomong kalau bapak saya punya helikopter tapi belum dibawa pulang di Jakarta. Saya percaya. Kalau sekarang mana ada percaya begitu, nggak mungkin punya itu, dulu percaya. Dan saya respect sama yang punya helikopter, sama yang punya tank. Mbak saya punyanya sepeda soalnya. Nah itu saya waktu di zaman lagi bocil-bocil lagi bodoh-bodohnya lah, tapi tetap tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab sekolah ya sekolah Bang. Berangkat pagi jangan sampai telat juga ada hukumannya. Malam kalau misalnya pulang sekolah dulu ya, pulang sekolah sebelum berangkat sekolah udah samping rumah itu pekarangan lebar, itu isinya singkong. Kalau singkong udah lama tuh dibiarkan, gak usah disiram. Kalau yang baru pokok-pokok baru itu ada sumur juga di sana di tengah-tengah kebun itu. Saya harus pakai ember ngerek nimba sebisa mungkin satrit yang penting basah buat nyiramin berapa ratus pokok itu satu kebun. Nanti jatah sore saya di kebun yang dekat kali, pinggiran kali, bantaran kali itu saya nyiram ke sana. Tapi pagi-pagi udah nyiram di situ, baru persiapan berangkat sekolah. Kita berangkat sekolah jalan kaki ke sana. Nanti siang ada main sedikit sama teman-teman. Terus setelah itu duhur, habis duhur nggak lama main sedikit lagi, berangkat madrasah. Pulang madrasah baru saya nyiramin kebun yang dekat kali, itu juga sama singkong. Kalau musim-musim kering begini ya, itu dimana kali yang di Tumaritis dulu kan gak kayak sekarang, pohon-pohonnya gede banget. Terus selalu yang sosok Buncul itu ada itu. Masih eksis banget. Sekarang ada tapi gak se-eksis dulu. Kalau dulu itu kan mau siang hari kayak apa, kali itu emang walaupun selebar itu dari seberang ke seberang itu pohon-pohon gedenya jadi satu begini, jadi gelap. Terus airnya juga masih airnya tenang mengalir banget, cuma ada arus bawah mungkin seperti itu ya. Jadi ketika saya itu berusaha ngais air lewat ember begitu ya buat nyiramin itu, suara saya, ember saya belum jatuh buat bunyi cekleng kayak gitu aja, di samping udah bunyi brrr kayak gitu. Kayak sosok-sosok orang dewasa yang jatuh gitu, bleng. Nggak cuma satu, dua, nanti sebelah gitulah ada, nanti baru diem di sini ada kayak suara blang, tapi nggak ada riak air sama sekali. Dan saya paham itu Buncul. Itu sosok hantu-hantu endemik gitu ya. Itu Buncul. Enggak, itu kalau sekarang itu masih eksisnya itu gimana? Pas aku kemarin lewat aja. Nggak eksis dalam arti mereka itu menimbulkan bunyi-bunyian fisik, itu nggak eksis. Tapi bagi orang-orang yang matanya bisa melihat itu masih menggelayut di jembatan seperti itu Bang, duduk-duduk. Oh, jadi gini, sosok Buncul itu kan biasanya identik dengan air kan, muncul di air. Itu bisa di darat juga gimana? Iya, mereka bisa di darat. Bentuknya juga hampir kayak manusia, kayak bocah kecil, cuman kepalanya lebih kayak alien begitu kan. Kalau lonjong panjul, kupingnya agak lancip, mukanya tua, begitu aja sih. Cuman di sini kayak semacam ada
gelambir saya edentek air begitu Iya. kan. Cuman ya kayak gitu, udah biasa yang seperti itu, dan saya harus tanggung jawab, harus saya lakukan karena saya ikutnya mbah, yang ngasih makan, yang ngasih uang saku mbah, saya harus nurut, dan itu bukan suatu beban. Meskipun di saat jam-jam kayak gitu itu teman-teman pada main, saya mainnya nanti sambil ngaji bisa main, sambil tadi nyiramin singkong saya bisa mainan apa kayak sambil pasang tenggeran buat joran buat naro apa ikan gabus begitu pakai kodok. Itu ya tetap permainan saya sendiri. Nanti pulang sebelum maghrib harus apa ngaji itu agak jauh, nanti berangkatnya udah mau maghrib tang itu pulang dari sana, kadang-kadang langsung ke masjid, kalau enggak ya mariban di rumah. Itu semua horor semua karena memang gelap banget, belum ada lampu sama sekali. Rumah juga nggak sebanyak sekarang. Ya, cerita itu di depan bocah-bocah kecil yang akhirnya banyak kan yang dengerin bapak ibunya kan. Terus malamnya habis maghrib saya mariban biasanya ikut mbah jamaah ya sama mbah. Terus setelah itu biasanya nyambung sampai isya. Kalau misalnya mbah belum ngomong geser, saya nggak mau geser, tetap di belakangnya terus. Jadi kayak gitu bang. Nanti kalau dia udah selesai isya langsung ke kamarnya. Ini gelap ya, ada patromak, itu aja udah mewah banget. Iya, patromak di ruang terang. tengah. Kalau di kamar sembayangan itu adanya gamblok, ceplek begitu ya. Yang sininya udah hitam semua. Kalau saya kadang ya takut, kadang-kadang mbak jikiran juga nggak ada suaranya. Tapi kalau saya mau keluar, di sana ada mbak perempuan sama kakak saya, kadang-kadang begitu ya. Terus setelah selesai, dia itu minta dipijit, itu udah setiap hari seperti itu. Dipijit kakinya sampai tidur. Nah, saya ceritain begitu. Nah, suatu ketika setelah dia selesai tidur itu, saya kembali ke kamar saya, dan itu segelap itu pun tanggung jawab sebagai bocah ya belajar. Mau ada PR mau enggak, saya termasuk bukan anak yang pinter. Kalau anak teman-teman yang lain itu saya suka ngiri ya bang. Jadi dia itu di rumah saya tahu nggak belajar, di sekolah juga santai, tapi ranking 1 terus pinter. Jadi daya tangkapnya itu luar biasa, yang ada anugerah begitu. Kalau saya nggak diulang-ulang nggak bisa. Saya menyadari itu, saya harus belajar. Setelah tadi ya semua proses saya lakukan dengan capek-capek, saya belajar. Nah, saya biar anak-anak yang lain itu tergugah, maksudnya tanggung jawab bocah ya begitu. Jangan kalau sekarang itu santai banget. Satu ketika saya itu mengalami kejadian horor itu berkali-kali sih, cuman yang ini beda. Ruangan belajar saya, kamar saya waktu itu umur 9 tahun mungkin. Saya pengen jangan diresain sama abang, sama kakak saya. Itu kan beda 2 tahun. Cuman biasanya kakak kan kadang-kadang sering ngadekin adiknya, ngerusui lah. Dia punya alat tulis sendiri, saya diresa-resain, macam-macam, buku kadang-kadang begitu. Akhirnya saya pengen misah, dan kamar saya itu paling belakang dekatnya pesolatan, kamar sembayangan begitu ya. Nanti setelah itu baru kamar mandi. Jadi kamar itu terbilang sangat kecil ketimbang kamar-kamar yang lain. Kamar saya yang sebelumnya yang bareng sama kakak itu kamar kecil, ada meja. Itu mungkin kalau sekarang kayak mejanya buat kompor lah. Meja itu kecil banget, di dekat jendela. Terus penerangan, dan yang lain temboknya bagus itu yang pada pating seru gitu loh, pada ngelupas-ngelupas. Saya nggak apa-apa, yang penting saya bisa konsentrasi, apalagi mau ulangan umum tes, harus dapat ranking, pokoknya begitu. Wayangan belajarnya. Saya di sana. Suatu ketika, iya bener, waktu itu tuh mau ini ulangan umum besoknya, kenaikan kelas, harus dapat peringkat bagus lah. Saya itu wayangan belajar itu dari mulai jam berapa, 8, nggak sadar itu tak pasang jam dinding yang bulat begini. Saya ngeliat itu jam 11 sampai 11 malam.
tak ulang-ulang aja belum hafal-hafal, belum nyangkol. Kemungkinan yang besok ulangan itu keluar apa? Ulangan umum gitu ya. Suara Mbah bilang dari kamar sebelahnya lagi sana lah ya. Dek, turu wis bengi, kayak gitu. Turu wis bengi, malah orang bisa nggak bisa ngerjain, malah kamu nanti bisa sakit kalau kayak gitu. Wong belajar itu pelan-pelan mipil. Saya nggak peduli, iya paling saya bilang kayak gitu. Paling sekali Mbah nengokin, dia udah bangun dari tidurnya ngelilir gitu nengokin, belum tidur. Bentar lagi saya bilang begitu. Baca buku-buku kayak gitu kan. Pas sekitar jam 11:30 lah, itu ada jendela itu, saya kan jendela gede banget bang. Tuh di belakang samping itu kandang kambing yang kemarin tuh saya duduk sama situ. Iya, kandang kambing, terus kebun. Kalau kebun yang kemarin duduk sama situ pas outdoor itu masih terbilang nggak terlalu lebat. Jadi masih pendek-pendek, paling pisang, semak-semak begitu ya. Kalau dulu itu banyak pohon-pohon mangga yang gede-gede banget. Tapi bawahnya rada bersih. Jadi kalau saya buka jendela malam-malam begitu gitu ya, itu semacam apa sih, kayak kita di dalam ruangan. Atapnya itu ya daun-daun, tiang-tiangnya ya pohon-pohon gede, tapi bawahnya itu bersih. Nerowong jadinya, kelihatannya hitam tapi nggak berbatas ke sana loh. Saya itu pas jam 11:30 itu ada yang ngetok jendela, itu ada yang ngetok kayak gini, suaranya pasti lah pelan-pelan banget, nggak kencang. Itu kan kayu, jadi kalau ketemu sama ini nyaring ya. Apalagi cuman dulu nggak ada suara musik-musik kayak sekarang, nggak ada suara tol, bener-bener kelihatan kontras banget di telinga saya. Tok-tok cuman 3 kali. Saya antara dengerin apa enggak gitu kan. Buku itu saya tutup sejenak, saya tutup. Saya ngeliat ke arah jendela. Lampu tempel di sini. Mungkin hidung udah cemong karena lama kena angus itu loh, udah cemong. Saya ngeliat ke jendela itu, ada siapa ya yang ngetok ya? Ada yang ngetok apa enggak? Begitu apa saya salah dengar? Pas lagi ngangan kayak gitu diketok lagi. Tok 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 tok, itu juga lebih kencang. Saya tutup bukunya, lampu gamblok itu saya ambil karena cantolannya itu yang pakai kawat. Saya ambil begini, pas di bonggolannya itu yang buat naro minyak tanah. Saya ambil, biasanya ada gambarnya Val, di belakangnya itu. Yang apa? Bunter itu ya? Iya, saya ambil begini, saya deketin ke jendela. Itu lewatnya kalau mau pas di jendela bagian tengah itu harus kasur saya. Saya lewatnya samping, ada ruang segini lah. Itu buat naro baju kotor, ada embernya. Saya ke situ, saya deketin. Jadi ini jendela itu buka apa enggak? Ya, emang nutup. Terus dengar suara ketokan lagi 2 kali, lebih kecil lagi, tok-tok kayak gitu. Apa buntutnya ini? Apa ya, cecek atau tokek gede itu biasa umum dulu itu. Tokek ya. Saya bilang kayak gitu, cuman nggak ada suara apapun. Senyap langsung, tadinya ada suara-suara jangkrik, bunyi-bunyian malam itu sama sekali bener-bener celep kayak gitu di ruang hampa, bener-bener ruang hampa begitu. Saya mulai merinding terus ngomong, nggak ada yang bisa saya tanyain kecuali saya bilang kemungkinan yang ada di luar. Mbah yang sering orang tua itu keluar, Mbah nggak ada suara apapun. Mbah ning jaba, Mbah di luar, Mbah di luar, Mbah lagi apa Mbah? Gak ada suara apapun, cuman ada suara kresek. Itu langkah yang mungkin nabrak rerumputan atau daun-daunan ini yang kering, mangga kering gitu kan. Siapa ya? Saya merindingnya bukan, asumsinya itu bukan setan bang, asumsinya itu maling. Karena zaman dulu itu umum, maling itu udah biasa. Apalagi di jam-jam segitu. Aduh, ada maling gimana kalau bukanya jendela ini, terus saya ngeliat marah, terus saya dibacok atau diapain. Akhirnya saya kayaknya bukan mbah kalau dipanggil pasti nyaut. Saya penasaran, keluar dari kamar, itu rada gonta, emang udah ngantuk kan.
masih bawa gamblok itu, ceplik itu saya bawa. Padahal di sana kan nanti ada ketemu patromak ya. Kamarnya Mbak juga ada ceplikan, ada lampu juga. Lewatin 2 kamar, baru kamarnya Mbah. Yang laki-laki itu sering tidurnya sendirian. Jarang, kalau Mbah perempuan kadang sama kakak saya. Saya dorong pintunya, bunyi. Dari sana, kamar paling 5 meter lah ke sana, 5 meter. Itu nggak kejangkau loh dari lampu ini, cuma remeng-remeng doang. Jadi Mbak itu di atas kasur yang ada ini tirainya, yang ada kelambu itu nggak kelihatan itu ada Mbak atau memang itu bantal guling. Mbak, tangi Mbak tangi, bangun, saya bilang itu. Tapi nggak nyaut, saya deketin, ternyata Mbak emang tidur. Wah tidur, berarti di luar bukan Mbak saya. Akhirnya apa mau tidur di sini ya? Tapi saya nggak pernah tidur begitu kalau nggak ada izin, kalau nggak diizinin dulu. Akhirnya saya pulang lagi, balik lagi ke kamar saya itu, Bang. Tapi kali ini saya nggak mau belajar, udah takut duluan. Alah, malah pengen belet kencing lagi ya. Gimana ya, mau minta tolong malu, mau bugah Mbak saya yang perempuan mau bangunin saya malu. Akhirnya saya berani-beraniin, dan kamar mandi itu terletak di luar waktu itu. Jadi di pol setelah kamar saya itu ada pintu, belakang pintu itu kebun, ada belumbang di situ. Nanti kalau jalan berapa langkah ketemu kamar mandi dulu itu yang dipakein tutup-tutup inilah, paling ngeracek bambu apa ya? Iya semacam itu, ada katrolnya. Terus saya akhirnya tak berani-beraniin, nekat sambil penasaran tadi yang ngetok-ngetok itu siapa. Saya keluar, gamblok saya itu pegang, nama lampu itu kan gamblok ya, saya pegang begitu, nahan kencing, kimput, turun, mulai tak buka pintunya, langsung angin dingin dari sana kan, dari luar tuh masuk gitu ya, serup, udah tambah merinding, bayangannya macam-macam banget istilah. Lampu pendaranya paling berapa ya ketemunya, kesana kamar mandi aja nggak kelihatan. Cuman sedikit lah ya yang kelihatan, yang nampak itu katrol sumur. Terus saya turun pelan-pelan, di situ agak licin waktu itu musim hujan, udah banyak hujan waktu itu. Saya turun, celak. Pas ngelihat di ember-ember yang lebar itu garing, nggak ada ininya, nggak ada air yang sisa, yang buat cebok itu nggak ada. Akhirnya mau nggak mau si gamblok itu saya cantelin itu kan di pinggirannya itu tadi, yang pagar-pagarnya penutup kamar mandi. Mulai saya turunkan itu katolnya, krek. Yo lo di sini itu dok dik udah kencang banget, karena emang bulan kemarin aja di sini ada kunti. Saya ikut sama Mbak itu ngudak-ngudak, walaupun saya nggak ngeliat, tapi ngudak-ngudak juga, ngudak-ngudak itu ngejar-ngejar ya, tapi ya bahasanya ngejar-ngejar, tapi karena ada tetangga, terus ada orang hamil begitu ya, terus dia itu ada sosok itu yang gangguin, sampai diuber sama Mbak saya sampai ke belakang. Jadi perasaan takutnya kebayang lagi waktu itu. Saya juga nyesel kenapa harus bangunin saya loh, ngudak-ngudak sendiri aja dulu kayak gitu kan. Terus saya lagi dak-dikduk itu, ini kan jadi kontrolnya kurang, aturan ember jeblek dengan akselerasi ya, jeblok langsung penuh, langsung dikerek itu, jadi nggak kenanya sedikit bawa ceplok. Lalu pas sudah kena rada banyak kan, krek, bleng, baru saya tarik, krek, kayak ada yang liatin di belakang saya, bener-bener di belakang saya. Jadi di belakang saya emang ember bading letak itu 2 biji, terus langsung pagarnya lagi ya, sana kebun. Kayak ada ngeliatin dari sisi luarnya pagar. Tuh ini siapa yang ngeliatin? Apa bener apa cuman perasaan doang? Saat itu saya sudah dilarang sama Mbah, jangan baca ayat atau nama-nama Allah di kamar mandi. Akhirnya saya masih ngikutin kayak gitu, dalam hati wis lah, pokoknya saya takut banget. Akhirnya air udah naik ke atas, rasa kencing saya hilang karena udah berganti rasa takut. Dan ini masih ada yang ngeliatin di luar itu siapa. Saya akhirnya balik badan itu
nggak kelihatan apapun. Ternyata pas balik badan adanya cuman ya kebun, pembatasnya kamar mandi itu yang dari geripikan ya, anyaman bambu, kesananya itu kebun ngomplong. Bukan karena nggak ada apa-apa, mungkin sih karena emang gelap, jangkauannya itu sinar itu nggak nyampe situ. Nah, tapi memang ada bayangan siluet begitu bulat kayak semacam manusia dewasa itu ada di luarnya kamar mandi. Saya langsung, Mbah lagi apa nih kono? Mbah lagi ngapain di situ? Itu diem aja, sosok itu diem aja. Saya mau ngambil lampu, tapi takutnya itu bukan Mbah. Takutnya bukan takut setan, Bang, takutnya maling. Saya nggak mau nerima kenyataan pas disandarin begitu atau bukan Mbah saya. Jadi dia ngomong terus, Bang nganterin aku. Tahu aku takut, makanya Bang nganterin ke sini ya, Mbah. Gak usah dianterin, Mbah, saya juga nggak takut. Saya bilang kayak gitu, padahal memang takut banget, kayak bombong gitu loh. Kayak itu perasaan itu agak lega. Tapi Mbah itu mau keluar posisi kayak apa? Harus pakai peci. Kok itu atasnya itu biasa begitu kan? Atasnya biasa. Ini siapa ya? Akhirnya lampu saya balik badan lagi, lampu saya ambil. Ces begini saya pelan-pelan udah mulai ketakutan banget sambil, Mbah jangan kayak gitu, ngomong apa. Sosok itu cuman kelihatan sedikit banget. Itu cuman yang nampak rambut itu gede melar begini. Cuman kalau dibilang panjang sih nggak terlalu, kayak sebahu, rambutnya sebahu, terus ininya modelnya itu kayak jebrek begitu loh, jebrek keriting berintik begitu, kribo jebrek begitu kan. Terus dia itu langsung pas saya mau hampir ini lampunya saya pas di kepalanya itu, dia itu langsung slap itu ke arah kebun dan itu kenceng banget. Jadi gerakannya bukan gerakan manusia, karena tahu-tahu nggak ada, bener-bener nggak kejangkau lah. Wah, oh bukan sih, tapi saya udah tahu itu bukan Mbah saya. Akhirnya itu buru-buru kencing, udah nggak pengen kencing banget sama sekali. Akhirnya saya itu langsung balik badan, masuk ke dalam rumah, mau masuk ke dalam rumah, ternyata Mbah saya udah ada di pintu. Bukan pan nguyuh, harap nguyuh bae, bisa durung nguyuh wis balik mani. Kalau mau kencing aja. Kenapa belum kencing? Kamu udah balik lagi. Udah nggak kepengen pipis, udah takut ada itu. Ada apa? Itu tadi yang di belakang kamu ngerti. Jadi, wah itu siapa tadi? Bukan Mbah. Bukan. Nggak apa-apa yang di kebun. Itu masih belum ketemu saya maksudnya yang di kebun itu apa. Akhirnya saya itu masuk ke dalam terus tiduran bareng di sampingnya Mbah. Cuman mau orang pengen kencing aslinya itu tetap nggak bisa tidur. Ditahan-tahan. Yo nyat katanya. Ayo bangun. Kamu orang mau tidur, mau kencing ditahan-tahan gitu ya nggak bakal bisa tidur. Ayo diantarin lagi sama Mbah. Terus kencing dia bawa baterai yang panjang itu kan. Ambil corot ngeliatin burung-burung dulu itu kalau ketilang cukcak itu ya, cocok kan itu kan pendek-pendek, tinggal megang begini aja kena Bang. Kadang-kadang dia ngobrol ke atas, takut ada perkutut atau apa begitu. Saya ngoncing tetap nggak bisa keluar karena memang takut ya. Lama-lama keluar kayak saya ember lama banget, saya putus tetap aja masih ada juga. Saya takut. Terus kamu mau nyari yang tadi yang di belakang kamu katanya. Akhirnya saya mau wedi takut, nggak mau itu setan apa, nggak usah takut sama yang kayak gituan. Ayo ikut Mbah. Itu keluar dari kamar mandi, saya nututin belakangnya pegangan sarung. Ya masih resleting itu kan hati-hati banget karena nggak pakai celana dalam. Karena kasusnya Bang saya itu kena resleting mau dihitan. Beruntung ketika mau dibawa ke dokter bisa lepas. Akhirnya kan nggak jadi. Ya. Saya takut kayak gitu, masih takut begini-beginiin, jangan sampai, kan udah jalan duluan, saya ketinggalan juga takut, gelap juga, dia yang bawa senter. Akhirnya saya berhasil resetting bener gitu ya, saya ikut belakangnya, itu nembus ke kebun, ada setapak.
Itu setting udah benar begitu ya. Saya kalau di belakang itu kan gelap banget ya. Mbak udah jalan ke sana, akhirnya saya berhasil nyusulin pegangan sarung setapak ke belakang. Itu kebanyakan di mata ada pohon-pohon mangga gede, pisang-pisang dulu, pisang terawat sih. Terus kan ada tadi ya tanaman singkong baru. Itu kalau misalnya ini kan rembugane, ini tanah itu digundukin mirip kayak kuburan. Kalau disorotin gitu kayak kuburan bang. Iya, bekas ininya ya, apa ya? Pokolnya apa ya namanya ya? Iya, dan di situ yang kemarin saya cerita emang ada kuburan di belakang. Terus ke belakang jauh sana juga masih yang ada nisan-nisan itu banyak. Saya itu ke belakang, "Mbah, mari ngendi? Mau kemana? Katanya kamu mau nyari yang tadi yang di belakang kamu." Saya tuh, ya Allah, wong kemarin yang pengalaman sama Kunti saya nggak ngeliat aja takut, yang kayak tadi hitam kribo mau diparani sama Mbah. Emang Mbah saya berani, saya nggak mungkin kenapa-napa, saya percaya. Tapi kan saya takut. Tetap aja saya kayak dipaksa ngikut ke sana. Loh, kok belok? Bukan ke pol kebunnya sendiri, agak ke kanan. Itu banyak kan pohon-pohon serisip namanya itu yang akar-akarnya itu gede menjuntai. Jadi kalau mbak saya dibalik akarnya itu nggak kelihatan mungkin saya. Itu saya belok, kok meneh mbak? Iya, sambil cari burung katanya. Malah nyari burung. Iya, emang ada yang ditangkap pakai tangan begitu kan? Ini pegang. Kiong primen. Kalau sekarang itu maksudnya apa? Tadi katanya mau nyari yang kribo-kribo. Ternyata belok mungkin sekarang udah jadi musola kali ya. Sebelah wetan udah jadi musola. Ke arah situ. Setapak doang bang ke sana. Ternyata mau ini yang tadi itu ke kamu, intipin kamu, mungkin dia aus. Ternyata orang stres bang. Oh, bukan hantu, bukan ternyata ini. orang stres. Jadi ya kenal sih, tahu udah nggak ada, orang udah meninggal. Kalau siang kenal, tapi kayaknya nggak kayak gitu-gitu banget. Apa saya jarang lihat atau apa? Jadi ada orang stres desa tetangga, itu biasa emang trayeknya itu keliling-keliling kampung. Kalau malam sering ini berkeliaran itu. Ya, berkeliaran, nggak bahaya sebenarnya. Cuman mungkin kata Mbak aus mungkin ya. Kalau dulu kan minum tinggal di sumur juga nggak apa-apa, nggak sakit, nggak kayak sekarang, nggak perutnya nggak sakit. Jadi so dicorongin begitu aja ya. Dia kan posisinya duduk. Jadi bawah pohon duduk ringkuk begini, telanjang baju. Orang begitu mah bebas ya, nggak kedinginan atau apa. Biasa. Itu pegang rokok, itu tinggal sedikit banget rokoknya. Klip-klip disorotin sama Mbak, dia kayak kaget. Kayak gitu. Kaget banget, saya takutnya luar biasa bang, karena modelnya ya udah kayak hantu sama kotor begitu kan, rambutnya begini. Sebut saja ini namanya tamrin. Orang tamrin, jangan takut, itu tamrin tadi mau minum mungkin di sumur. Itu bukan gimana, coba liatin rambutnya kayak gitu. Tapi saya tetap nggak percaya, meskipun ngomong ya kemariannya gitu ya, waktu itu ngomong ke tetangga, ke teman-teman, iya itu memang tamrin yang suka begitu. Kadang-kadang kan ibu-ibu misalnya lagi mandi atau apa kan kaget, takut diintipin, padahal dia mah orang-orang kayak gitu ya, nggak paham kayak gitu. Ya paham sih mungkin bang, ya, pura-pura nggak paham. Mendunuk apa itu. Akhirnya saya waktu itu ternyata itu ya si tamrin, bukan hantu. Nah ini berarti yang malam itu bukan, yang tadi itu bukan ini hantu. Tamrin hantu gimana? Itu malah dikasih, kan sambil lewat itu ada mangga apa. Yang pangan disuruh makan mangga. Makasih kayak suwun, katanya ngomongnya suwun. Saya balik lagi kan. Lewatnya niatnya mau lewat depan, terus pintunya dikunci, lupa, ada lewat belakang lagi. Dan wallahu alam ya, ketika saya baru masuk ke pintu belakang itu kan sebenarnya saya duluan. Sendal itu carry ketinggalan. Sendal itu mau dimasukin. Mbak sendalnya carry. Jadi mbak itu dia itu berdiri di pintu, santernya itu dikinin seret kayak gitu. Di kamar mandi itu ada. Dan itu bukan tamrin. Yakin bukan tamrin. Karena jelas kelihatan walaupun sebentar banget itu sosoknya begitu mirip kayak tamrin. Cuman bedanya kalau tamrin ya wajahnya kayak orang, kayak ada ya bersih-bersih begini kan, muka-mukanya kayak muka orang cuma agak cemung dikit. Kalau itu legam semuanya, matanya merah.
Tuh matanya merah pas begini. Oh, langsung kayak gitu aja, Mbak. Apa? Itu Mbak nggak bisa menyembunyikan lagi akhirnya. Salah pergi, digituin. Tuh bentar banget kejadiannya, saya langsung digelandang masuk. Kapan-kapan nanti kalau misalnya mau kencing apa masih sore kencing. Jadi kalau malam takutan ya tinggal Mbak bilang sama Mbak kayak gitu. Itu aja sih Bang. Dan nggak terjawab waktu itu. Antara Tamrin dan siapa namanya tadi? Hantunya. Itu bentuk kripo atau apalah macam itu. Ya kalau cerita apa masa lalu ya Mas Aung ya, nggak ada apa ya. Kayaknya episode demi episode itu kan selalu ada cerita ya. Misalnya kalau orang-orang seusia kita itu kan mengalami beberapa apa sih zaman ya maksudnya beberapa masa lah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang ada lampu itu. Betul. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riang Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.